Kadang perjalanan sendirian itu terasa sunyi, tapi disitulah kita bisa benar-benar merasakan nikmatnya alam. Kali ini saya solo hiking ke Upas Hill via Trek 11 Sukawana. Oke guys, ini solo trip pertama saya, kita mulai ceritanya. Karena ini solo hiking, meskipun jaraknya terbilang pendek, perlengkapan harus tetap disiapkan dengan baik. Oke teman-teman, hari ini kita bakal ke Upas Hill dan saya kurang tidur. Sebelum benar-benar jalan, saya sempat mampir dulu ke warteg langganan waktu masih ngekos di Bandung. Rasanya nostalgia banget makan di sini. Sekaligus biar tenaga cukup sebelum trekking. Ya, kerupuk sayur sama telur dadar. Setelah sarapan, perjalanan saya lanjutkan menuju Sukawana. Dari Bandung ke Sukawana sekitar 50 menitan. Jalur awal beraspal mulus, tapi semakin mendekati base camp, jalur mulai berubah jadi berbatu. Kalau habis hujan, bagian ini bisa licin dan sedikit menantang. Tapi untungnya, jalanan yang menantang ini bisa termaafkan dengan pemandangan indah yang disuguhkan. Gila guys, jalanannya ampun dah. Tapi lihat pemandangannya. Setelah melewati jalanan yang cukup menguras tenaga, akhirnya kita sampai juga di base camp. Sudah melewati jalanan yang kayak bagong, kita sampai di Trek 11 Sukawana. Jadi kita mau start dari sini nih, Trek 11 Sukawana. Kayaknya di atas lagi banyak orang karena weekend. Setelah sampai base camp, saya melakukan registrasi terlebih dahulu. Selain untuk keamanan, ini juga jadi titik istirahat sebelum mulai mendaki. Terus kalau mau ke Upas Hill bayar lagi. Di sekitar base camp ada warung kecil. Jadi kalau ada logistik yang masih kurang, masih bisa ditambah. Biaya regis untuk via Trek 11 Sukawana ini cukup terjangkau. Cuma sekitar 15.000 aja sekaligus parkir kendaraan. Tapi kalau mau ke puncak Upasnya, itu bayar lagi di puncak sekitar 40 ribuan katanya. Jadi kita berangkat dari base camp sekitar pukul 10.00. Udah ngos-ngosan aja nih guys. Cukup landai ya teman-teman. Landai matamu. Trek 11 Sukawana dimulai dengan jalur hutan pinus yang rindang. Suasananya sejuk, teduh, dan masih sepi. Cocok dengan orang yang ingin hiking dengan suasana tenang, jauh dari keramaian. Jadi treknya itu lumayan mudah ya, karena jalurnya udah jelas banget. Dan ini saya lagi di
kebun teh. Keren banget. Di tengah perjalanan, saya break sebentar di area kebun teh. Dari sini, pemandangan terbuka lebih luas, dengan hamparan hijau yang bikin mata segar kembali. Kita mau lanjut ke puncak dulu. Soalnya tujuan utama kita itu puncak Upas Hill. Kebun teh di belakang saya keren. Kayaknya di atas sana lebih keren lagi deh. Saat istirahat, saya sadar, dalam perjalanan kita nggak harus buru-buru sampai ke tujuan. Kadang berhenti sejenak, menikmati apa yang ada di sekitar, justru bikin langkah berikutnya jadi lebih ringan. Sama kayak hidup, istirahat bukan berarti menyerah, tapi bagian dari proses untuk bisa terus maju. Jadi kalau ke Upas Hill itu nggak usah khawatir karena ini hampir di setiap jalannya ada penanda kayak gini. Lanjut guys, kita nanjak lagi. Ini udah lumayan, mulai nanjak lagi. Emang sih di jalurnya sepi. Cuman nggak tahu di atas kayaknya rame. Sekarang udah nyampe pos 1. Ini ada 4 pos. Jadi di pos 4 itu udah puncak. Kita mau istirahat dulu. Di tiap pos yang saya singgahi, saya dibuat takjub oleh pemandangan yang ada di depan mata. Meskipun saya tahu ini adalah buatan manusia, tapi saya yakin ini semua tidak akan pernah terjadi tanpa seizin Tuhan. Akhirnya sampai di pos 2 teman-teman. Pemandangannya depan. Di pos 2 itu ada warung tempat istirahat. Berhubung karena kita tadi udah istirahat lama, jadi kita lanjut aja ke puncak. Perjalanan terus saya lanjutkan, dan semakin ke atas, trek mulai menanjak. Kontur tanah merah dengan akar pohon membuat perjalanan lebih berat. Kalau musim hujan, jalur ini bisa sangat licin. Stamina benar-benar diuji di sini. Jadi tipsnya adalah jangan terburu-buru. Nikmati saja perjalanan sambil istirahat sewaktu-waktu. Pos 3 pukul 11.47. Lumayan juga ya. Sekarang udah nyampe tanjakan Ucup. Kayaknya nih udah mau sampai ke puncak. Setelah tanjakan biasa, tibalah di salah satu spot yang cukup terkenal di jalur ini. Namanya Tanjakan Ucup. Tanjakan ini terkenal karena kemiringannya yang cukup curam. Ditambah permukaan tanah yang licin kalau habis hujan. Butuh tenaga ekstra untuk melewati bagian ini.
Akhirnya teman-teman, sampai di puncak. Kita lihat puncaknya. Saya hampir lupa, sebelum sampai ke puncak Upas Hill, kita bakal ketemu dengan puncak Panyawangan dulu. Dari atas sini, saya bisa melihat kota Bandung dari ketinggian. Jadi karena ini Upas sisa 20 menitan lagi, sayang banget kalau kita kesini nggak lanjut ke Upas. Baru dibersihin. Tuh. Sedikit lagi. Sisa baterai kita sisa 30%. Dan masih mau ke Upas guys. Kita simpan baterai. Sampai jumpa di Upas. Dikit lagi nyampe. Ya. Kita udah nyampe Upas guys. Kalian harus lihat nih pemandangannya. Setelah sekitar 2 jaman di perjalanan, akhirnya sampai di puncak Upas Hill. Dari sini kita bisa melihat hamparan hutan luas dan pegunungan yang mengelilingi. Rasanya semua perjuangan di jalur tadi benar-benar terbayar lunas. Intinya nikmati saja ritmenya dan jangan lupa istirahat kalau merasa lelah. Setelah puas berfoto-foto dan mengambil footage video, saya memutuskan untuk turun kembali ke base camp. Perjalanan turun terasa lebih cepat, tapi tetap menantang. Jalur tanah licin bisa membuat langkah mudah terpeleset. Karena itu, saya harus tetap fokus dan menjaga keseimbangan. Di akhir solo trip kali ini, saya menyadari bahwa kadang yang kita cari di perjalanan bukan cuma puncaknya, tapi juga tenangnya langkah demi langkah. Karena di alam, kita belajar kalau setiap jalan sulit, pasti ada pemandangan indah yang menunggu.